Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dosen Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti materi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Devi Fatwanti MPD, dosen Universitas Islam Depok, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, dan juga merupakan peserta PKDP UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2026. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu materi yang sangat penting, yaitu manajemen peserta didik. Dengan sub CPMK 3, yaitu mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas penerapan prinsip, fungsi, dan proses manajemen peserta didik di lembaga pendidikan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara regulasi yang berlaku dan kebutuhan aktual peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan salah satu aspek penting dalam dunia pendidikan. Dengan adanya manajemen peserta didik yang baik, diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif bagi peserta didik. Di mana manajemen peserta didik meliputi berbagai hal seperti pengelolaan data peserta didik, pengaturan jadwal pembelajaran, serta pengelolaan disiplin peserta didik. Mengapa manajemen peserta didik penting? Karena manajemen peserta didik bukan hanya sekedar urusan administratif pendataan siswa saja, namun ia adalah denyut nadi dari ekosistem pendidikan kita. Beberapa alasan mengapa materi ini sangat krusial untuk saya bahas. Yang pertama, sebagai fondasi akses, di mana manajemen peserta didik melalui manajemen penerimaan peserta didik yang efektif, tentunya kita memastikan bahwa proses input dilakukan secara transparan, akuntabel, dan objektif. Ini adalah langkah awal dalam memberikan kesempatan pendidikan yang adil bagi setiap anak bangsa. Dan yang kedua adalah membangun budaya sekolah. Melalui teknik pembinaan disiplin yang tepat, kita tidak sedang mengekang kebebasan siswa, melainkan membentuk karakter dan budaya sekolah yang kondusif bagi proses pembelajaran. Dan yang ketiga, pengembangan potensi, di mana penjuruan atau peminatan yang dikelola dengan berbasis data akan membantu siswa menemukan jalur yang tepat sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga pendidikan menjadi lebih relevan bagi masa depan mereka. Dan yang keempat, adanya sinergi berkelanjutan, di mana pengelolaan alumni yang terencana memungkinkan sekolah untuk terus bertumbuh, mendapatkan umpan balik, dan menjaga jejaring yang bermanfaat bagi kemajuan institusi. Singkatnya, manajemen peserta didik yang baik adalah kunci untuk mentransformasi siswa bukan hanya sekedar menjadi angka di atas kertas, melainkan menjadi individu yang kompeten. Dari pernyataan tadi di atas bahwa pengertian manajemen peserta didik adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan
yang telah ditetapkan meliputi segala aspek, baik itu spiritual, intelektual, fisik, maupun sosio-emosional. Di mana manajemen peserta didik bukan hanya dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan atau pengelolaan data peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat dipergunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Tujuan manajemen peserta didik. Adapun tujuan manajemen peserta didik meliputi meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kedisiplinan dan kemandirian peserta didik, meningkatkan minat, bakat peserta didik, dan membantu menyalurkan aspirasi peserta didik. Kita ulas untuk tujuan manajemen peserta didik, di mana meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dan psikomotor peserta didik. Lalu, untuk tujuan selanjutnya adalah meningkatkan kedisiplinan dan kemandirian peserta didik, di mana peserta didik dapat lebih disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta dapat meningkatkan kemandirian dalam belajar jika manajemen ini termanage tentunya. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan minat dan bakat peserta didik. Menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, baik itu kecerdasan, baik itu bakatnya, dan minat peserta didik, harus lebih ditingkatkan. Dan membantu menyalurkan aspirasi peserta didik. Menyalurkan aspirasi, yaitu harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Adapun prinsip manajemen peserta didik terbagi dari beberapa tahap. Di mana prinsip yang pertama, di dalam pengembangan program manajemen peserta didik, penyelenggara harus mengacu pada peraturan pada saat program dilaksanakan. Dan yang kedua, prinsip manajemen peserta didik merujuk pada pandangan sebagai bagian keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan manajemen sekolah. Dan yang ketiga, prinsip manajemen peserta didik harus dipandang sebagai bagian keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan yang sama pula dengan tujuan manajemen sekolah. Serta prinsip manajemen peserta didik berikutnya adalah kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai keragaman dalam berbagai aspek. Keragaman dalam berbagai aspek ini guna mempersatukan dan membangun sikap saling menghargai sehingga peserta didik dapat berkembang secara optimal. Lalu, untuk prinsip manajemen peserta didik yang kelima adalah kegiatan manajemen peserta didik itu harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Dan yang keenam, kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Dan yang ketujuh, kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik itu di sekolah maupun masa depan peserta didik. Adapun proses-proses yang harus dijalani oleh pendidik untuk memanage peserta didik
adalah sebagai berikut, di mana perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, bahkan pengorganisasian itu harus terlaksana. Jadi ini adalah tahapan POAC. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Perencanaan peserta didik. Analisis kebutuhan peserta didik, penetapan jumlah peserta didik yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan sesuai dengan gaya tampung kelas serta rasio peserta didik dan guru. Lalu di sini ada pengorganisasian peserta didik, di mana rekrutmen peserta didik yaitu dari wakil kepala humas atau hubungan masyarakat di sekolah memilih untuk dijadikan human resource atau dijadikan rekrutmen peserta didik, ya, sumber daya manusia yang efektif tentunya yang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Di mana proses pencarian jumlah peserta didik ini harus sudah terplanning sehingga adanya rekrutmen peserta didik tersebut agar bisa memanage jalannya aktivitas pencarian jumlah peserta didik tentunya. Lalu pembentukan panitia penerimaan. Otomatis di sini dipandu atau manage oleh manajernya yaitu bagian humas. Lalu untuk pengumuman penerimaan peserta didik berupa orientasi, lalu penempatan peserta didik, dan pencatatan dan pelaporan peserta didik. Untuk actuating-nya adalah kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pendidikan. Dari planning, organizing, actuating, lalu yang terakhir harus ada pengevaluasian atau controlling. Di dalam evaluasi ini harus berkaitan dengan berbagai hal terkait dengan pelaksanaan manajemen peserta didik. Adapun fungsi manajemen peserta didik yang harus kalian ketahui adalah fungsi yang pertama yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik, di mana harus berkaitan dengan kemampuan umum, yaitu kecerdasan, dan kemampuan khususnya tentunya. Lalu yang kedua, adanya fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik. Dan yang ketiga adalah fungsi yang berkaitan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Dan yang keempat adalah fungsi yang berkenaan dengan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Mungkin kalian di sini melihat berbagai gambar yang disuguhkan sebagai aktivitas sekolah atau di kelas, di mana ini adalah pengelolaan kelas. Harus ada strategi pengajaran, harus ada disiplin kelas, dan harus ada kerjasama kelas. Kita lihat untuk strategi pengajarannya. Guru harus memiliki strategi pengajaran yang efektif untuk memastikan bahwa siswa dapat memahami pelajaran dengan baik. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih metode pengajaran yang tentunya harus tepat. Baik itu metode diskusi, kelompok, metode snowball misalkan, atau metode presentasi, tanya jawab, diskusi, dan lain sebagainya. Yang mungkin dulu kita pernah pelajari ini, dan kita ulas kembali saat ini. Baik, untuk yang kedua adalah disiplin kelas. Disiplin kelas ini sangat penting tentunya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, di mana pengajar atau seorang guru ini harus memiliki aturan
dan tata tertib yang jelas. Standard of procedure-nya harus jelas, kontrak belajarnya harus jelas, ya, serta memberikan konsekuensi yang sesuai tentunya jika aturan tersebut itu dilanggar. Dan yang terakhir adalah kerjasama kelas, di mana kerjasama dalam kelas dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Guru dapat mendorong kerjasama dengan memberikan tugas kelompok atau kegiatan kelas yang melibatkan semua siswa. Adapun studi kasus 2026 yang saya kumpulkan dari berbagai jurnal dan artikel terkini, saya mendapatkan aspek manajemen terkait dari manajemen peserta didik, di mana ada permasalahan-permasalahan yang harus diatasi, yaitu aspek manajemen pengelolaan data, aspek manajemen strategi pengajaran, dan aspek manajemen disiplin dan lingkungan. Untuk pengelolaan data, ternyata terdapat permasalahan bahwa data ini tidak terintegrasi, yaitu menghambat pemantauan perkembangan siswa. Maka, solusi alternatif profesionalnya yaitu mengimplementasikan siswa menjadi sistem informasi manajemen SIM berbasis cloud untuk memantau perkembangan akademik dan sosio-emosional secara real-time. Lalu untuk aspek manajemen strategi pengajarannya, di sini saya menemukan permasalahan metode yang monoton, otomatis menjadikan penyebab rendahnya keterlibatan peserta didik dalam pengelolaan kelas. Lalu bagaimana solusinya? Yaitu mengadopsi blended learning. Apa itu blended? Yaitu memadukan diskusi tatap muka dengan platform kolaborasi digital guna meningkatkan motivasi peserta didik. Adapun aspek manajemen selanjutnya, sebagai studi kasus yang saya sudah kumpulkan dan saya teliti, yaitu disiplin dan lingkungan, adanya permasalahan ketidakjelasan prosedur memicu pelanggaran disiplin. Maka untuk solusi profesional alternatifnya yaitu menyusun kontrak belajar bersama yang melibatkan siswa dalam menentukan prosedur dan konsekuensi, sehingga tercipta rasa kepemilikan dan tanggung jawab. Dari studi kasus di atas dan penjelasan yang sudah dibahas hari ini, maka dapat kita simpulkan bahwa kita telah membahas tentang manajemen peserta didik dan berbagai strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas manajemen tersebut. Dari pembahasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen peserta didik yang efektif membutuhkan kerjasama antara guru, staf, administrasi, dan orang tua. Selain itu, penggunaan teknologi dan data dapat membantu dan mengidentifikasi masalah dan mengevaluasi keberhasilan strategi manajemen yang diimplementasikan. Sekian, terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.